Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pengembangan karir. Anggota kelompok kami yang pertama, Rizky Caturanggraini, NIM 2019 11637, 2 Prastiwi Damayanti 2019 11645, 3 Muhammad Abid Hilmi 2019 11672, 4 Rizka Maulana Firmansyah 2019 11714, 5 Mita Lerawanti 2019 11744, 6 Kiki Cahyana 2019 11346, 7 Tangguh Hartanto NIM 2019 242. Dukungan pengembangan karir. Program pengembangan karir merupakan salah satu dukungan perusahaan sebagai upaya mendorong dan memotivasi karyawan agar mampu mengembangkan karirnya menjadi lebih baik dari segi posisi maupun pendapatan. Pengembangan karir menjadi salah satu fokus perusahaan untuk memberikan kesempatan bagi para karyawan agar mampu menggali potensinya. Melalui program pengembangan karir yang terencana, motivasi dan produktivitas kerja karyawan akan meningkat, begitupun dengan tingkat kepuasan kerja. Selanjutnya, indikator pengembangan karir. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan sesungguhnya tidak sama, walaupun banyak persamaan. Kedua-duanya berhubungan dengan memberikan bantuan kecerdasan, pengetahuan, dan kemampuan yang lebih tinggi. Menurut Syagan 2002, halaman 182, perbedaan tersebut pada intinya bahwa pelatihan dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kemampuan para aparatur melaksanakan tugas sekarang. Sedangkan pengembangan lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja para pekerja di masa depan. Lanjutan 2. Mutasi. Indikator dari mutasi kerja adalah mewujudkan suatu pemahaman dan pengalaman kerja berdasarkan nuansa-nuansa lingkungan kerja antara satu tempat kerja dengan tempat kerja lainnya, sehingga aktualisasi indikator tersebut berupa kemampuan karyawan beradaptasi mudah, bersosialisasi, dan memiliki tingkat rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap dinamika kerja yang dihadapinya. 3. Promosi jabatan. Keberhasilan suatu organisasi dalam mengembangkan SDM-nya ditentukan oleh sejauh mana penerapan promosi kerja. Bagi karyawan, setiap kerja promosi pada prinsipnya merupakan pengakuan tentang keberhasilan seseorang dalam mencapai prestasi yang gemilang. Tahapan pengembangan karir. Ada tahapan proses pengembangan karir menurut Shimamura dan Donald E. Super dengan teori Super Life Career Rainbow. Berikut tahapan karir menurut Shimamura. Karir awal, yaitu tahap di mana seseorang bekerja memasuki sebuah institusi atau organisasi. Karir pertengahan, yaitu tahapan di mana setiap individu akan mengalami transisi atau perubahan dalam karir mereka. Karir akhir, yaitu suatu titik balik produktivitas atau penurunan kualitas. Oke, lanjut ke tahapan karir menurut teori Super Life Career Rainbow dari Donald E. Super. Dari teori ini sendiri ada 5 tahapan. Yang pertama ada tahap pertumbuhan, yaitu tahap pertumbuhan sendiri berada pada usia 0 sampai 14 tahun. Pada tahap ini seseorang cenderung mengamati dunia sekitar, mencari jati diri, rasa ingin tahu, dan mulai mengembangkan minatnya. Yang kedua ada tahap eksplorasi, yaitu terjadi pada seseorang saat usia 15 sampai 24 tahun. Pada tahap ini sendiri, seseorang cenderung memulai melihat passion yang ada dalam dirinya, kemudian mencoba merencanakan bidang pekerjaan yang ingin ditekuni, dan memulai menyelesaikan pendidikannya. Yang ketiga ada tahap penetapan, yaitu terjadi pada saat usia 25 sampai 44 tahun. Pada tahap ini sendiri, seseorang cenderung memulai menapaki karir dan memantapkan bidang pekerjaan yang dipilihnya. Oke, lanjut. Yang keempat, pada tahap pemeliharaan. Tahap ini terjadi pada usia 45 sampai 65 tahun. Pada tahap ini, pekerja itu lebih cenderung memutuskan untuk bertahan pada pekerjaan yang dijalani. Yang kelima, ada tahap penurunan.
Tahap ini terjadi pada usia di atas 65 tahun. Pada tahap ini, seseorang cenderung mengalami penurunan dalam aspek kapasitas. Faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Pertama, yaitu sikap atasan, rekan kerja, dan bawahan. Orang yang berprestasi dalam bekerja namun tidak disukai oleh orang di sekeliling tempat ia bekerja, maka orang yang demikian tidak akan mendapatkan dukungan untuk meraih karir yang lebih baik. Kedua, pengalaman. Yaitu pengalaman dalam konteks ini berkaitan dengan tingkat golongan atau senioritas seorang pegawai. Ketiga, yaitu pendidikan. Faktor pendidikan biasanya menjadi syarat untuk menduduki sebuah jabatan dan mempengaruhi kelulusan karir seseorang. 4. Prestasi. Prestasi dapat saja terjadi dari akumulasi pengalaman, pendidikan, dan lingkungan kerja yang baik. 5. Faktor nasib. Faktor nasib juga turut menentukan walaupun porsinya kecil. Bahkan para ahli mengatakan faktor nasib berpengaruh terhadap keberhasilan hanya 10% saja. Menurut konsep Sein dalam Dublin 1989, faktor yang mempengaruhi pengembangan karir adalah managerial competence, kemampuan dan manajerial, technical atau fungsional kompeten, kemampuan dan teknis, security atau keamanan, creativity, kreativitas, autonomi, independensi atau otonomi, kebebasan. Dalam proses pengembangan karir pegawai dalam organisasi, ada 3 hubungan saling terkait antara individu, manajer, maupun organisasi. Ketiga-tiganya memiliki peran masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.